Hai, good morning. Selamat pagi. How are you today? Bagaimana kabarnya di pagi ini? I hope you were okay. Saya harap kalian baik-baik saja. With me, Ma'am Tina as your English teacher. Dengan saya Ibu Tina sebagai guru bahasa Inggrismu. Today we will learn chapter 3. Pagi ini kita akan belajar tentang yaitu di chapter 3. We know what to do, yang artinya kita tahu apa yang kita lakukan. Here, we will learn. Sini kita akan belajar to give suggestions, yaitu memberikan saran. And the second, to state rules and obligation, yaitu menyatakan peraturan-peraturan dan juga kewajiban. The first, we know the meaning of suggestion. Pertama, kita ingin mengetahui apa pengertian dari saran. Nah, saran, suggestion is a space to express suggestion, yang artinya suatu ungkapan yang digunakan untuk mengekspresikan saran, dimana suggestion ini boleh kita terima, boleh tidak, tergantung pada kita apakah kita menerimanya atau tidak. Nah, suggestion ini sifatnya tidak memaksa ya. Nah, jika kita ingin membuat suatu kalimat, kita harus memperhatikan dulu rumus-rumusnya ataupun polanya. Nah, contohnya, kalau kita membuat suatu kalimat dalam bentuk positif, kita membuat pola ataupun patternnya, yaitu subject plus should plus verb one. Contohnya, you should answer questions in English, yang artinya kamu seharusnya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Nah, dalam kalimat ini kita bisa melihat bahwa you di situ adalah sebagai subjek, should di sini sebagai suggestion dan juga sebagai modal, dan answer itu sebagai verb one-nya. Nah, should di sini artinya seharusnya. Nah, to give suggestions, kita bisa menggunakan kata you should, yang artinya kamu seharusnya. Nah, kalau kita buat dia dalam bentuk negatif, kita menggunakan you should not, yang artinya kamu tidak seharusnya. Nah, dalam bentuk negatif, ataupun kalau misalnya kita membuat kalimat negatif, pertama kita lihat patternnya ataupun polanya, yaitu subject plus should plus not plus verb one. Nah, contohnya, you should not answer questions in English, artinya kamu sebaiknya tidak menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Nah, di mana dalam kalimat ini kita bisa melihat bahwa you itu sebagai subjek, should sebagai suggestion ataupun sebagai modal, not di sini adalah sebagai negatifnya, dan answer sebagai kata kerja pertama. Nah, berikut ini ada dua contoh percakapan singkat, yaitu mengenai suggestion. Pertama, kita lihat di sini ada gambar, di mana gambar tersebut bisa kita lihat bahwa ada Nani sedang sakit gigi, di mana Nani sakit gigi. Nana merasa tidak nyaman ketika makan dan juga tidur. Nana selalu menangis karena tidak bisa memakan makanan favoritnya, yaitu coklat, di mana kita tahu bahwa coklat itu rasanya manis. Nana tidak pergi ke sekolah. Nah, dari kalimat tersebut kita memberikan saran, yaitu sarannya yaitu you should go to the dentist in the hospital. Nah, artinya kamu seharusnya pergi ke dokter gigi di rumah sakit.
di mana you sebagai subjek, should sebagai suggestion ataupun sebagai modal, go di sini adalah sebagai verb one, dan to the dentist itu sebagai objeknya, in the hospital itu a verb of place ataupun keterangan tempat. Nah, contoh yang kedua bisa kita lihat antara si Danang dan orang tuanya, di mana kita ketahui bahwa Danang akan ada ujian ulangan bahasa Inggris besok. Tetapi Danang bermain game dan sampai lupa belajar. Maka ayahnya memberikan saran kepada Danang, yaitu, Danang, you should have an exam tomorrow. Artinya, Danang, kamu ada ujian besok. Dan kamu tidak seharusnya bermain. Kamu harus belajar sekarang. Nah, di sini kita lihat suggestion ataupun saran-saran yang diberitahukan ataupun diberikan Tuan aku sebagai guru bahasa Inggris, di mana saran-saran ini diberikan kepada murid-muridnya agar mematuhi peraturan dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, Mr. Aku mengatakan, we will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take a leave in English too. But don't worry, when you need I will help you. Nah, di sini kita akan melihat saran-saran ataupun suggestion yang diberikan Mr. Aku sebagai guru bahasa Inggris. Mr. Aku keep suggestion to us, di mana Tuan Aku memberikan saran untuk kita. Yang pertama, kita lihat dulu suggestionnya. Apa itu suggestion yang pertama? Yang pertama, you should greet me and your friends in English. Kamu sebaiknya menyapa saya dan teman saya ataupun teman kamu dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua, you should ask questions in English. Artinya, kamu sebaiknya bertanya dalam bahasa Inggris. Nah, suggestion yang ketiga, you should answer questions in English. Kamu sebaiknya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Nah, yang keempat, suggestion yang keempat, you should take leave in English too. Artinya, kamu seharusnya minta izin ataupun pulang menggunakan bahasa Inggris juga. Nah, itulah contoh dari suggestion. Nah, to state rules and obligation yaitu merupakan menyatakan peraturan dan kewajiban. Nah, dalam keterangan tadi bahwa saran dan suggestion obligation ini berbeda, di mana saran itu hanya sebagai memberikan saran, boleh kita lakukan, boleh kita terima. Nah, kalau obligation ini sifatnya harus dan sifatnya tegas. Jika melanggar maka akan ada hukuman ataupun ganjaran yang diterima. Nah, must merupakan modal, di mana must is used to express obligation. Artinya must ini digunakan untuk mengungkapkan keharusan ataupun kewajiban ataupun sebuah keharusan. Nah, polanya ataupun rumusnya bisa kita buat, yaitu subject plus must plus verb one plus object plus verb. Nah, contohnya, we must wear a uniform every day. We must wear a uniform every day. Nah, dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa we sebagai subjek
must sebagai obligation ataupun modal, were yaitu above one-nya, sedangkan a uniform sebagai objek dan everyday sebagai above of time ataupun keterangan waktunya. We must wear a uniform every day. Kita harus memakai pakaian seragam setiap hari. Nah, mari kita lihat contoh dari obligation yang ada di dalam sekolah. Nah, di sini Siti keeps obligation at school. Artinya Siti memberikan kewajiban ataupun keharusan ataupun peraturan di dalam sekolah yang harus dipatuhi. Apa itu peraturannya? Nah, Siti keeps obligation as seperti we must wear a uniform every day. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt, and the boys must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the school uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Nah, itulah obligation yang diberikan ataupun diutarakan oleh si Siti. Nah, apa-apa saja obligationnya? Kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama, obligation yang pertama yang diberikan Siti yaitu we must wear a uniform every day, yang artinya kita harus memakai pakaian seragam setiap hari. Yang kedua, we wear the batik shirt, artinya kita harus memakai rok batik. Yang ketiga, the girl must wear a black skirt, artinya siswi perempuan ataupun murid perempuan harus memakai rok hitam. And the boys must wear a pair of black pants, dan siswa laki-laki harus memakai sepasang celana hitam. Nah, suggestion yang kelima, on Friday we must wear the school uniform, artinya setiap hari Jumat kita harus memakai seragam pramuka. Dan yang keenam, we must wear proper shoes, artinya kita harus memakai sepatu yang tepat. Nah, sedangkan yang tidak boleh dilakukan yaitu we must not wear sandals, artinya kita tidak harus memakai sandal. Dimana kita di sini sebagai subjek, masih ini adalah obligation ataupun sebagai modal, dan not itu adalah negatifnya ya. A t-shirt, sebuah kemeja ataupun pakaian yang casual dimanapun tempatnya dan dimanapun waktunya selama masih berlangsung pelajaran sekolah. Nah, jelas bahwa dalam peraturan ini ada yang harus dilaksanakan dan ada yang tidak harus dilaksanakan. Yang tidak harus dilaksanakan itu kita menggunakan must not, di mana must ini kalau kita langgar berarti ada ganjaran yang kita terima dari pihak sekolah ataupun dari kepala sekolah. Jadi kesimpulannya, to give suggestions ataupun memberikan saran, kita boleh menggunakan dalam bentuk positif, yaitu rumusnya subject plus should plus verb one. Nah, dimana you should artinya kamu seharusnya. Nah, sedangkan dalam formnya, dalam bentuk negatifnya, kita menggunakan subject plus should plus not plus verb one. Nah, should not di sini artinya kamu tidak seharusnya. Nah,
Sedangkan yang kedua, state rules and obligation atau menyatakan peraturan-peraturan dan kewajiban. Nah, dalam to state rules and obligation kita menggunakan modal must, di mana suggestion and obligation sangat berbeda. Perbedaannya, kalau suggestion dia hanya memberikan saran apakah kita terima atau tidak. Sedangkan obligation di sini yaitu sifatnya adalah seperti memaksa, ada ganjaran jika kita melanggar peraturan tersebut. Nah, apa itu patternnya? Patternnya dalam bentuk positif, kita menggunakan polanya seperti subject plus must plus verb 1 plus object. Nah, kalau dia dalam bentuk negatif, yaitu rumusnya adalah subject plus must plus not plus verb 1 plus object plus a verb. Itulah dalam bentuk negatif, di mana must ini adalah harus dan must not tidak harus. Demikianlah penjelasan dari chapter 3, yaitu we know what to do, yang artinya kita tahu apa yang kita harus lakukan. Setelah selesai dari penjelasan saya, kita bergabung ke WA group dan kita diskusikan. Thank you for joining English lesson. Terima kasih sudah bergabung dalam pelajaran bahasa Inggris. Semoga bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan.